Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, semua orang bergegas ke tembok kota, dan benar saja, orang-orang Donyi lah yang datang untuk menyerang lagi. Tapi kali ini mirip dengan yang terakhir, suku Donyi menyerang gelombang, dan itu baru saja dimulai, dan mereka mundur lagi. Di hari ketiga, masih sama. Saat ini, banyak orang merasa ada yang tidak beres. Pergerakan orang Donyi sepertinya mengganggu musuh, dan sepertinya bukan serangan formal sama sekali. Fu Liang merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengirim pengintai untuk berpatroli di sekitar kota Dong, takut orang Donyi mungkin memiliki konspirasi. Pada hari keempat, orang Donyi datang lagi. Namun kali ini, pasukan monster dari suku Donyi tidak menyerang, melainkan berhenti beberapa kilometer dari kota Dong. Di sana, di luar jangkauan tembakan panah. Di tembok kota, semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang dilakukan orang-orang Donyi. Pada saat ini, seorang pemuda dari suku Donyi mengendarai seekor harimau ganas, berlari ke depan 100 meter, melihat ke kota Dong, dan berteriak, "Pasti ada banyak murid dari Sekte Pedang Xuan Yuan di antara kalian, bukan?" Sekte Pedang Yuan adalah salah satu dari 5 sekte besar dari Laisun Empire, dengan master seperti awan dan jenius seperti hujan. Saya ingin melihat Anda hari ini. Saya, 19 tahun, sekarang secara resmi menantang Sekte Pedang Xuan Yuan. Anda di bawah usia 20. Jenius, siapa yang akan bertarung denganku? Suara itu bergulir dan menyebar ke seluruh hadirin. Di kota Dong, puluhan ribu pasukan sedikit bingung. Suku Donyi tidak datang untuk menyerang kota, tetapi mengirim seorang pemuda untuk menantang kejeniusan Sekte Pedang Xuan Yuan. Apa artinya ini? Mungkinkah orang Donyi ingin menggunakan trik ini untuk memukul moral kita? Fu Liang mengerutkan kening dan berpikir. Namun, suku Donyi tidak punya pilihan selain menerima langkah ini. Suku Donyi hanyalah suku kecil dengan jumlah penduduk hanya beberapa juta, dibandingkan dengan kerajaan Liang, perbedaannya tidak diketahui berapa kali. Sebuah klan kecil mengirim seorang pemuda untuk menantang kejeniusan Sekte Pedang Xuan Yuan, salah satu dari 5 sekte besar Kekaisaran Laisun. Jika mereka menolak untuk bertarung, suku Donyi pasti akan berteriak, mengatakan bahwa Sekte Pedang Xuan Yuan takut dari mereka. Ini pasti akan berdampak pada moral. Kalian pahlawan muda, bisakah kalian bergabung dalam pertempuran? Fu Liang bertanya kepada murid-murid Sekte Pedang Xuan Yuan. Tidak apa-apa untuk bertarung, tapi hati-hati terhadap penipuan. Banyak murid Sekte Pedang Xuan Yuan menunjukkan keraguan, jika mereka pergi keluar kota dan lawan menyerang dalam kelompok, bukankah tidak adil untuk mati? Suku Donyi sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan semua orang, dan pasukan monster mundur perlahan. Mereka mundur 10 mil sebelum berhenti. Jarak yang begitu jauh, bahkan jika mereka ingin menyerang, sudah cukup bagi para murid Sekte Pedang Xuan Yuan untuk melarikan diri kembali ke kota Dong. Saudaraku, siapa di antara kalian yang akan bertarung? Seorang pemuda berusia 20-an dari Sekte Pedang Xuan Yuan bertanya. Pihak lain menunjuk untuk menantang mereka yang berusia di bawah 20 tahun, dan dia sudah di atas usia. Karena lawan berani bertarung, dia harus kuat. Kita tidak boleh gegabah. Seseorang lebih berhati-hati. Suku Donyi belaka, kejeniusan seperti apa, pada usia 19 tahun, untuk dapat berkultivasi ke seni bela diri tingkat 9, itu sudah sangat luar biasa. Seperti daftar perunggu, banyak orang sudah berusia 18 atau 19 tahun, dan beberapa murid lama bahkan berusia 20-an. Saya pikir lebih baik lebih berhati-hati. Bagaimana jika pihak lain adalah orang setingkat ahli bela diri yang hebat? Seseorang berkata dengan hati-hati, "Tuan bela diri agung telah mencapai puncak tingkat pertama, aku akan pergi berperang." Di halaman Harimau Putih, seorang pemuda jangkung berteriak dengan dingin, melompat turun dari tembok kota, dan berjalan menuju bah pemuda Donyi. Itu Duan Mu Yunfei. Dengan dia bermain, kemungkinan besar dia akan menang. Iya, konon Duan Mu Yunfei hampir masuk ke daftar perunggu saat itu. Dia sangat berbakat, sudah menjadi seniman bela diri tingkat pertama. Para murid Sekte Pedang Xuan Yuan masih memiliki kepercayaan pada Duan Mu Yunfei. Duan Mu Yunfei sangat cepat,
dan tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di depan Bah. "Turun, ayo bertarung," Duanmu Yunfei berteriak dengan dingin. Bah tersenyum, melompat dari harimau, dan berdiri di hadapan Duanmu Yunfei. "Silakan, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan." Bah tampil sangat percaya diri. Seorang barbar belaka, seperti serangga, berani menjadi sombong di depanku, pengadilan kematian. Duanmu Yunfei melontarkan niat membunuh, mencabut pedang panjangnya dari sarungnya, menusuk 3 pedang dalam sekejap, dan ketiga pedang itu lampu menghilang dalam sekejap, dengan kecepatan yang mencengangkan. Umumnya, prajurit dengan master seni bela diri tingkat ke-9 tidak akan pernah bisa bersembunyi, dan mereka akan terbunuh dalam sekejap. Begitu dia bergerak, kekuatan ranah seorang seniman bela diri yang hebat terungkap sepenuhnya. Namun, sosok Bah sedikit melengkung, seperti harimau ganas, dengan satu langkah, sosoknya seperti kilat, dan dia dengan mudah menghindari cahaya pedang Duanmu Yunfei. Ini sangat kuat, itu pasti telah mencapai tingkat seniman bela diri yang hebat. Semua orang yang menonton pertempuran di tembok kota terkejut. Tampaknya meskipun orang Donyi sedikit, mereka juga memiliki kejeniusan. Duanmu Yunfei melewatkan satu pukulan, matanya berkilat tajam, dan darahnya langsung menyembur, menunjukkan kekuatan tempur terkuat. "Mati untukku," desir. Desir, serangkaian 9 pedang, energi pedang terus-menerus, dan membunuh ke arah Bah. Sudah berakhir, mata Bah berkilat keras, dan roh jahat yang kuat keluar dari tubuhnya, seperti binatang buas. Cahaya seputih salju muncul, seperti cahaya bulan yang terang. Itu adalah cahaya dari pisau Bah, tapi itu sangat cepat, bahkan sebelum Duanmu Yunfei bisa melihatnya dengan jelas, dia merasakan hawa dingin di tenggorokannya, dan kemudian ada kegelapan yang tak berujung. Satu pisau memotong Duanmu Yunfei, bagaimana mungkin? Di tembok kota, semua orang menyaksikan kepala Duanmu Yunfei terbang tinggi, kaget. Kapan dia membuat pisaunya? Aku bahkan tidak melihat dengan jelas. Aku juga tidak melihat dengan jelas, itu terlalu cepat, aku hanya melihat kilatan cahaya, dan Duanmu Yunfei terbunuh. Bah ini terlalu kuat, suku Donyi memiliki kejeniusan seperti itu. Xuan Yuanjian kirim banyak murid ke berdiskusi sebentar. Menurut pendapatku, suku Donyi datang dengan persiapan kali ini dan mengirim talenta terbaik dari suku Donyi, kata Fu Liang sambil mengerutkan kening. Sialan, jika tidak ditetapkan bahwa dia harus berusia di bawah 20 tahun, aku akan langsung membunuhnya. Seorang pemuda berusia 20-an dan seorang seniman bela diri 3 kali berkata. Aku akan membunuhnya. Pada saat ini, pemuda lain melangkah keluar dan melompat dari tembok kota. Ini Liu Cheng. Dia telah mencapai puncak tingkat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat. Dikatakan bahwa dia telah mengembangkan seni bela diri tingkat rendah selama periode waktu ini. Diperkirakan dia sudah sedikit panas. Aku ingin tahu apakah dia bisa bertarung melawan lawan. Jika kamu telah mengembangkan seni bela diri tingkat rendah ke tingkat kedua, kamu seharusnya bisa bertarung. Di bawah, Liu Cheng dengan cepat mendatangi Bah. Ayo kita lakukan. Bah masih memiliki ekspresi tenang itu, dan bahkan ada sedikit penghinaan di matanya. Tanpa diduga, dia dicemooh oleh orang barbar dari suku Donyi. Mata Liu Cheng berkilat dengan niat membunuh, pedang terhunus, berubah menjadi meteor, dan mengenai Bah. Ilmu pedang meteor, ini pasti memiliki tingkat kedua, dan bahkan lebih dari itu. Ada harapan, tapi para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan tiba-tiba berhenti sebelum mereka selesai berbicara. Sebab, Bah mengeluarkan pisaunya, memotongnya, dan kepalanya jatuh ke tanah. Liu Cheng masih dipenggal dengan satu pukulan. Terdengar suara napas terengah-engah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin suku Donyi saja memiliki kejeniusan yang begitu kuat? Satu pukulan, seberapa kuat ini? Dia kultivasi macam apa? Para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan terkejut dan hampir tidak bisa tenang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.